Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Kembali kita bertemu di ASC Channel, pembelajaran matematika mudah dan indah. Kali ini kita akan membahas tentang lingkaran. Lingkaran pertemuan yang kesekian, ya, karena lingkaran sudah banyak. Kita punya konten, ya. Lingkaran ini termasuk matematika minat di kelas 11 semester 2, ya, semester 2 atau semester genap. Ini yang akan kita bahas adalah persamaan garis singgung melalui titik di luar lingkaran, ya. Sebelum itu saya akan menyampaikan sebuah kalimat hikmah, yaitu bahwa orang bijak adalah orang yang bersusah payah untuk mempersiapkan masa depannya. Jadi orang bijak itu bukan orang yang santai, ya, bukan orang yang santai, tapi dia bersusah payah untuk mengejar masa depan. Masa depan itu yang terdekat adalah apa? Adalah diterima di perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang favorit, ya, yang favorit. Itu yang apa? Yang paling dekat. Agak jauh sedikit masa depan itu adalah apa? Ketika kamu sudah berumah tangga nanti, atau sebelum itu mencari kerja, gitu. Mencari kerja. Kalau kamu sekarang mempersiapkan diri dengan baik, maka apa? Mencari kerjanya juga tidak akan susah-susah sekali, ya. Lalu agak jauh lagi, begitu kamu berumah tangga, punya anak, gitu, ya. Itu masa depan itu harus dipersiapkan dengan baik, agar apa? Agar anakmu nanti gizinya terjamin, ya toh. Terus masa depannya juga terjamin, bisa sekolah, bisa kuliah dan sebagainya, gitu. Dan masa depan yang lebih jauh lagi adalah ketika mati, ya toh. Ketika mati itu kita husnul khotimah atau su'ul khotimah, mati yang baik atau mati yang jelek. Lebih jauh lagi kita ya masuk surga atau masuk neraka, gitu. Itu semua harus dipersiapkan dengan baik mulai sekarang, ya, mulai sekarang. Kalau kamu mempersiapkan itu dengan bersusah payah, berarti kamu sudah bijak, ya. Kamu sudah bijak. Oke, kita lanjut dengan ini. Persamaan garis singgung itu ada 3, ya. Yang 1 dan 2 sudah dibahas. Yang 1 kemarin apa? Jika gradien diketahui. Persamaan garis singgung jika gradien diketahui. Yang kedua, jika garis singgung jika melalui titik pada lingkaran. Dan yang ketiga sekarang sama-sama melalui titik tapi ini di luar lingkaran. Kemarin pada, ya. Beda cara mengerjakannya, ya. Kalau di luar lingkaran, ini misalnya kalau saya gambarkan ini lingkaran, ini ada titik X1 Y1 di luar lingkaran. Maka garis singgung yang bisa dibuat bisa dua buah, ya, 1 ke sana dan 1 ke situ. Ya toh? Apa bedanya dengan yang pertama kemarin, yang titiknya pada lingkaran? Kalau titiknya pada lingkaran, X1 Y1 ada di sini misalnya, maka garis singgungnya cuma 1 yang bisa dibuat. Ini enggak ada, ya. Bisa dipahami, ya. Nanti kamu lihat lagi konten yang apa? Kalau melalui titik pada lingkaran. Oke, ya. Untuk mencari persamaan garis singgung ini ada beberapa langkah yang bisa kamu lakukan, seperti yang berikut ini. Langkah yang pertama, persamaan garis singgung itu PGS itu adalah singkatan dari persamaan garis singgung. Kamu buat Y min Y1 sama dengan M X min X1, ya. Lalu langkah kedua, PGS pada langkah 1 disubstitusi ke persamaan lingkaran. Langkah yang ketiga, D-nya sama dengan 0. D itu diskriminan, ya, diskriminan. D sama dengan 0 karena menyinggung, ya. Dari D sama dengan 0 itu setelah dihitung diperoleh 2 buah nilai M. Maka langkah yang keempat, nilai M pada langkah 3 disubstitusi ke PGS di langkah 1 itu.
diperoleh 2 buah persamaan garis singgung. Nah itu langkah. Jadi rumus yang melalui titik pada lingkaran nggak bisa dipakai lagi ya. Oke, sekarang coba kita lihat contohnya. Contohnya kalau saya baca garis H menyinggung lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 4. Ini lingkarannya x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 4 ya. Di titik 0,3, di titik 0,3. Tentukan persamaan garis H tersebut ya. Tentukan persamaan garis H tersebut. Nah, untuk mengetahui itu, apakah kita pakai cara ini atau memakai cara yang titik pada lingkaran, itu kamu tak ketahui K-nya dulu ya. K apa kemarin? Ada ingat? Ya, kuasa titik terhadap lingkaran. Cara nyarinya kan nggak sulit ya. Ya, 0 masuk sini. Jadi berapa? 0 kuadrat plus 3 masuk sini. 3 kuadrat, terus 4-nya dipindah ke sana. Min 4. Nggak usah sama dengan 0 ya, nggak usah. Terus setelah itu apa? Ini 0 kuadrat berapa? 0, 3 kuadrat 9, kurangi 4, 5. Berarti 5-nya lebih besar 0. K lebih besar dari, kalau K lebih besar 0 berarti titik di luar lingkaran. L itu lingkaran ya, L itu lingkaran. Maka masuk yang ini titiknya di luar, maka kita pakai 4 langkah tadi itu ya. Jadi kalau kamu hitung pakai gini, PGS pakai yang seperti sebelumnya, x kuadrat ditulis xx, y kuadrat ditulis y sama dengan 4, terus ini 1, ini salah ya. Ini nggak boleh dipakai ya. Kenapa? Karena titik di luar lingkaran. Yang boleh gimana? Yang boleh itu langkah-langkahnya tadi itu loh. Langkah pertama, PGS. PGS-nya Y min Y1, M, X min X1. Ya. Tinggal ditulis saja Y min 3 sama dengan M, X min 0 ya. MX min 0. 0-nya dari mana ini loh? 0. Maka ini nanti jadi apa? Y, ini tulis berapa? MX. Ini kali ini 0 ya, nggak usah ditulis. Min 3-nya pindah ke sana, jadi plus 3. Ya. Langkah kedua sekarang, langkah kedua dari sini ya ke sana. Ini saya anggap persamaan 1 gitu ya. Ini saya anggap persamaan 2 gitu. Nah setelah itu apa? Langkah kedua, PGS yang didapat ini disubstitusi ke lingkaran ya. Berarti langkah keduanya adalah PGS atau persamaan gitu ya, persamaan 1 persamaan 2 disubstitusi, ini disubstitusi ya ke persamaan lingkaran, ke persamaan 1 ya. Yuk kita tulis apa ini? X kuadrat plus y-nya diganti ini mx plus kuadrat sama plus 3 sorry ya, plus 3 kuadrat sama dengan 4. Bisa ikuti. Cuman apa? Y mana Y? Ini Y diganti ini gitu loh. Ya, biasa atau substitusi biasa. Ini nanti jadi apa? X kuadrat X kuadrat M kuadrat X kuadrat. Bisa. Terus yang ini 3 kali M, 3mx kali 2, 6mx. Kenapa kok kali 2? Ya pakai rumus itu, A plus B kuadrat, A kuadrat plus 2AB. Iya toh? Plus B kuadratnya 3 kuadrat. 4-nya pindah ke sana langsung, berarti min 4, sama dengan 0 ya. Di sini ada X kuadrat, maka saya keluarkan jadi begini, X kuadrat ya. Di depan X kuadrat berapa ini? 1 plus di depan X kuadrat M kuadrat
Ini M kuadrat. Terus yang ini plus 6mx plus 3 kuadrat 9 kurangi 4 5 sama dengan 0. Nah, ini berbentuk persamaan kuadrat. Ya. Ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya. Sekarang langkah ketiga. Langkah ketiga apa? D sama dengan apa? 0 ya. D-nya apa? D, B kuadrat, ini B-nya 6M kuadrat min 4. A-nya ini A 1 plus M kuadrat, C-nya 5 sama dengan 0. 6M kuadrat 36M kuadrat min 4 kali 5 min 20 kali 1. Jadi ini loh, ini kali itu ya. Berarti min 20. Bisa. Sekarang yang ini kali itu berapa? Min 20 M kuadrat. Ngerti ya? 36 kurangi 20 16 M kuadrat sama dengan ini pindah ke sana berapa? 20. Tahu? Kalau dibagi 4 semua jadi apa? M kuadrat sama dengan 5/4. Sehingga ke sini M-nya kita dapat apa? Plus minus. Kalau M kuadratnya hilang kan ini jadi akar ya. Akar 5 dibagi akar 4. Akar 4 berapa? 2. Makanya tadi itu yang ditampilkan tadi langkah ketiga itu D sama dengan 0 diperoleh 2 buah nilai M. Mana? Ini 1, ini 2 ya. Berarti sekarang langkah yang keempat, PGS-nya. Mana PGS-nya? Ini tadi ya. Y sama dengan apa? MX plus apa? 3. Maka Y sama dengan yang plus kita pakai jadi akar 5/2X plus 3. 1 ya. Yang kedua atau satunya Y sama dengan apa? Yang min sekarang. Min akar 5/2X plus 3. Paham? Memang agak lama ini, agak lama dibandingkan apa? Kalau titiknya pada lingkaran. Sebab kalau titik pada lingkaran bisa pakai rumus ini. Nah, ini ada 2 garis singgung yang bisa dipakai. Ada 2 yang dapat. Ini satunya yang ini, satunya yang itu. Bisa dipahami ya? Oke. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang persamaan garis singgung melalui titik di luar lingkaran. Tadi kita sudah membahas satu contoh. Contoh itu bisa kita bahas pakai cara lain ya, pakai cara lain. Contoh tadi itu kalau saya gambarkan sebetulnya gambarnya seperti ini ya. Nih kalau saya baca soalnya tadi ya, saya nggak usah tahu soalnya, tapi melihat gambar ini saya sudah tahu. Sebuah lingkaran garis singgung, ini garis singgungnya melalui titik 0,3 menyinggung lingkaran ini x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 4. Yang ditanya persamaan garis ini. Titik 0,3 terletak di luar lingkaran. Ini lingkarannya, ini di luar. Ya. Maka cara lainnya, langkahnya bisa menggunakan ini. Langkah pertama tadi tetap dipakai ya. PGS seperti ini. Y min Y1, M X min X1. Melalui 0,3 itu berarti Y min 3. Ini seperti yang pertama tadi, ini persis ya. MX min 0. Berarti Y-nya berapa? MX plus 3. Ini biarkan langkah 1 ini. Terus langkah kedua, PGS melalui PGS menggunakan rumus ini, menggunakan rumus ya. Rumusnya apa? Kamu sudah pernah tahu rumus ini. Y min beta sama dengan M X min alfa plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Kamu pernah tahu rumus ini. Ini beta, alfa ini pusat lingkaran, R itu jari-jari, M itu gradien garis singgung. Maka lingkaran ini pusatnya 0,0, tahu ya, seperti pertemuan pertama dan kedua, ini pusatnya 0,0, jari-jarinya akar 4 ini, berarti 2. Berarti dari sini menunjukkan apa? Alfanya 0,
betanya 0 ya. Kalau itu saya masukkan ke sini jadi Y min 0 M X min 0 plus minus R-nya berapa? 2 akar 1 plus M kuadrat. Bisa. Jadi berapa ini? Y sama dengan MX, 0-nya nggak usah tulis, 0 nggak usah tulis, M kali X plus minus 2 akar 1 plus M kuadrat. Kita sudah mempunyai persamaan garis singgung. Karena sesama garis singgung berarti ini dan ini bisa disamakan ya. Jadi langkah ketiga, berarti ini kalau saya beri nama persamaan 1, ini saya beri nama persamaan 2, maka persamaan 2 itu saya samakan dengan persamaan 1 ya. Ini Y-nya nggak usah ditulis, ini saya tulis berapa? MX plus minus 2 akar 1 plus M kuadrat, persamaan satunya ini MX plus 3. Kamu lihat ini, urek ini dengan ini sama enggak? Sama. Berarti yang ini segitiga dengan segitiga bisa disamakan. Ambil segitiganya apa? 2 akar 1 plus M kuadrat sama dengan berapa? 3. Kalau kedua ruas dikuadratkan, kuadratnya ini jadi berapa? Ini ya, ini artinya kedua ruas dikuadratkan ya. 2 kuadrat 4. Ini kuadrat, akarnya hilang ya. 3 kuadrat 9 ya. Coba dibagi 4 semua jadi 1 plus M kuadrat sama dengan 9 per 4. Ini kalau dipindah ke sana jadi min 1, berarti M kuadratnya berapa? 1 itu 4 per 4 boleh? Ya, 9 per 4 dikurangi 4 per 4 berapa? 5 per 4. Paham ya? Berarti M-nya apa? Sama dengan plus minus akar ini, akarnya 5, akar 5. Per apa? Akar 4, 2. Loh, gradian yang didapat sama dengan apa? Cara pertama tadi. Entah mana yang lebih cepat ini ya, cara yang pertama tadi atau cara kedua. Nanti kamu bandingkan sendiri ya. Mana yang menurutmu enak itu kamu pakai. Ini saya hanya memberi alternatif saja. Jadi terus kalau M-nya dapat seperti ini, tinggal masukkan ke persamaan 1 itu ke sini. Persamaan satunya jadi apa? Y sama dengan, kalau yang plus dipakai, akar 5 per 2X plus 3. Atau kalau yang min akar 5 per 2X plus 3. Sama atau persis ya? Dengan cara yang pertama tadi. Oke, terserah kamu mau pilih yang mana ya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang persamaan garis singgung melalui titik di luar lingkaran. Kembali saya ingatkan bahwa orang yang bijak adalah orang yang bersusah payah menyiapkan masa depannya. Jadi jangan santai ya, agar kamu disebut bijak ya. Agar kamu disebut bijak. Baik, sekarang bahasan kita adalah tentang ini, persamaan garis singgung melalui titik di luar lingkaran. L itu lingkaran ya, menggunakan garis polar, garis kutub. Nah ini gambar yang pada contoh sebelumnya tadi saya manfaatkan ini. Kalau satu garis singgung melalui ini 0,3 menyinggung lingkaran ini ya, menyinggungnya di 2 tempat. Di sini ada titik singgung, di sini ada titik singgung. Titik singgung dan titik singgung kalau dihubungkan begini, seratnya. Ini anggap lurus ya, anggap bagus gitu ya. Anggap bagus. Maka ini yang disebut garis polar, garis polar atau garis kutub ya. Garis polar atau garis kutub. Nah, coba kita sekarang akan memanfaatkan ini ya, memanfaatkan ini. Persamaan garis polarnya itu seperti yang ada di tabel berikut ini. Nah itu ada gambar, ada 2 buah garis singgung, yang biru dan yang merah. Lalu melalui titik singgung dibuat garis, itu adalah garis polar. Itu ada keterangan garis polar atau garis kutub. Lalu garis polar itu bisa dicari dengan seperti itu. Kalau lingkarannya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat,
X1X plus Y1Y sama dengan R kuadrat. Kamu ingat nggak rumus itu? Ingat ya. Itu adalah persamaan garis singgung kalau X1Y1-nya ada pada lingkaran. Tapi kalau X1Y1-nya ada di luar lingkaran, persamaan itu bernama garis polar. Tahu bedanya ya? Jadi rumus itu kalau X1Y1-nya ada di lingkaran bernama garis singgung, tapi kalau ada di luar lingkaran itu bernama garis polar. Oke ya, cukup jelas ya. Kita manfaatkan itu. Contohnya seperti berikut ini, saya baca soalnya. Garis H menyinggung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4 di titik 0,3. Tentukan persamaan garis H tersebut. Kamu ingat soal ini? Iya betul, itu adalah contoh 1 ya. Tapi saya gunakan untuk contoh 2 ya. Menggunakan apa? Garis polar. Berarti ini bisa saya anggap calala gitu ya, calala gitu ya. Apa calala itu ya? Cara lain lagi gitu ya. Tadi kan kita sudah membahas satu contoh soal menggunakan 2 cara. Sekarang saya pakai cara lain lagi, yaitu menggunakan garis polar. Soal itu kalau saya gambarkan ya tetap ini, soalnya sama ya. Soalnya sama. Maka langkah pertama kita cari persamaan garis polar. Persamaan garis polarnya nggak usah dihafal, langsung ini aja diambil. X kuadratnya ditulis XX gitu, plus YY sama dengan 4. Setelah itu ini kasih 1 gitu. Paham ya? Terus setelah itu apa? 0,3 masukkan ke situ, jadi 0x plus apa? Plus 3y sama dengan 4. 0 itu ini, 3 itu ya. Bisa ya? 0 kali x berapa? 0. 3y 4. Berarti y-nya berapa? 4. Sekarang langkah kedua tipot. Tipot itu apa? Titik potong. Garis polar dengan apa? Lingkaran. Berarti langsung aja lingkarannya tulis. Garis polarnya gimana tadi? Garis polar. Kalau ditulis adalah Y sama dengan 4. Inilah garis polar ya. Lingkarannya kalau kita tulis X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Oh sorry, ini bukan 4 tapi berapa? 4/3. Ini loh, 4 bagi 3 ya. Oke, paham ya? Oke. Setelah itu apa? Ini 4/3. Ini Y ini diganti ini aja langsung gitu ya. Nyari tipot ini. Tipot itu titik potong. Berarti jadi apa? X kuadrat Y-nya berapa? 4/3 sama dengan 4. Tahu? Maka jadi berapa ke sini? X kuadrat 4 ini berapa ini? 16. Ini kuadrat ya. 4 kuadrat 16. 3 kuadrat 9. Berarti kalau saya pindah ke sana jadi min 16/9. Ini tadi 4. Agar nanti juga ikut per 9 jadi berapa? Di sini 9 kali 4 berapa? 36. Berarti di sini 36/9. Berarti sama dengan berapa? 36 kurangi 16 itu 20 per berapa? 9. Bisa? Bisa. Pandai. Ini ditulis jadi 4 kali 5 bisa enggak? Per 9. Bisa? Untuk apa ditulis gini? Karena mau dicari X-nya. X akarnya 4, 2. Akar 5. Akarnya 9, 3. Di sini ada plus minus. Ya. Oke ya. Kalau ini saya beri nama titik A, ini titik B. Berarti titik A dan titik B itu terletak pada lingkaran ya. Iya betul. Iya betul. Berarti titik A-nya berapa? Nak? Titik A-nya adalah yang plus yang A ya, berarti 2 akar 5 per 3, koma berapa? Koma Y, Y-nya mana tadi ini? 4/3 ya.
Berarti B-nya berapa? Min 2 akar 5 per 3,4 per 3. Nah sekarang PGS langkah ketiga langsung. PGS melalui A coba. Melalui A berarti A-nya ada di mana? Pada lingkaran. Berarti bisa pakai rumus X1X plus Y1Y. Paham ya? Iya, ini X1X ini X1X plus apa? Y1Y sama dengan 4. Jadi seperti ini, seperti mana tadi? Ini. Tapi ini bernama garis polar, kenapa? Karena 0,3 terletak di luar gitu. Tapi persamaan yang sama bernama garis singgung PGS, garis singgung, karena titik A-nya terletak pada lingkaran. Ya, tadi kan saya jelaskan seperti itu. Oke, sekarang jadi apa ini? X1-nya pakai yang A ini loh, berapa? 2 akar 5 per berapa? 3 X, Y1-nya 4 per 3 Y sama dengan 4. Bisa. Maka nanti kalau ini saya agar ini jadi Y diapakan? Dikalikan 3/4 ya, kali 3/4 agar jadi Y. Maka ini 3 dengan 3 coret, serat 2 dengan 4 per 2 ya. Maka jadi apa ke sini? Akar 5 per 2X plus 4 per 3 kali 3/4 tinggal Y. Terus 4 kali 3/4 itu 3. Ini pindah ke sana, Y-nya sama dengan apa? Min akar 5 per 2X plus 3. Nah ini, dapatnya sama atau persis? Dapat 1 yang melalui A ya. Yang melalui B tinggal ini masukkan ke sini, masuk ke sini, ketemulah yang B ya. Nanti yang melalui B itu langsung aja, berarti dapatnya apa? Akar 5 per 2X plus 3. Caranya sama persis dengan ini ya. Oke ya. Jadi satu soal saya kerjakan dengan 3 cara ya. 3 cara. Terserah kamu nanti pakai yang mana, yang menurut enak. Atau sesuai perintah gurumu di sekolah ya, di sekolah. Kalau gurumu memerintahkan menggunakan garis polar, berarti ini caranya ya. Oke ya. Saya kira cukup pembahasan kita kali ini tentang persamaan garis singgung melalui titik di luar lingkaran. Ada 3 cara untuk menentukan itu. Sudah saya bahas ketiga-tiganya. Semoga bermanfaat bagi kalian. Semoga kalian sukses. Di belakang ada soal yang bisa dicoba. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.